Janggal banget gitu. Masalah masuk atau tidak, kita yang jaga wilayah pantai tidak mengetahui mereka masuknya kapan. Kalau personel jaga di wilayah atas, mereka masuk lewat bagian bawah. Ini janggal banget nih. Hola netizen yang tercinta, 3 orang warga Rohingya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelundupan manusia. Penetapan tersangka pasca penyidik Polres Aceh Timur melakukan serangkaian pemeriksaan. Akhirnya setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di balik kedatangan warga Rohingya telah terjadi dugaan tindak pidana penyelundupan orang ke sejumlah pesisir di Provinsi Aceh. Para tersangka diantaranya Sajul Islam berperan sebagai nahkoda, Rubis Ahmad asisten nahkoda, dan M. Amin sebagai operator mesin kapal. Menurut Kapolres Aceh Timur, AKBP Andi Rahmansyah, para tersangka itu merupakan rombongan 50 orang imigran Rohingya yang mendarat di kawasan pantai Desa Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur pada Kamis 14 Desember 2023 lalu. Dia mengatakan telah mengamankan 3 dari 50 orang imigran Rohingya tersebut. Sementara 4 orang lainnya diamankan imigrasi Langsa karena mempunyai paspor. Adapun yang diamankan pihak imigrasi yakni Kaiser Hamid, MD Yunus, Jamal Hosan, dan Sekabudin. Keempatnya merupakan warga Bangladesh. Andi mengatakan bahwa rombongan imigran Rohingya itu berasal dari kamp pengungsian di Bangladesh. Untuk bisa ikut keluar dari kamp tersebut menuju ke Indonesia, mereka membayar sekitar 42 juta rupiah. Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 1 unit telepon genggam. Sedangkan barang bukti lainnya sudah dihilangkan oleh pelaku dengan cara dibuang ke laut. Telepon satelit ini digunakan nahkoda untuk berkomunikasi dengan agen warga Bangladesh dan Malaysia, serta GPS yang digunakan untuk mengetahui arah tujuan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai netizen semua, ini kan tertangkap lagi 3 orang yang menjadi sindikat perdagangan orang, yaitu perdagangan etnis Rohingya ke Indonesia. Nah, mereka sudah menjadi tersangka gitu, dan pasti mereka itu ditindak lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan ya netizen ya, bagaimana dengan etnis Rohingya yang telah masuk ke Indonesia ini, khususnya di Aceh Utara sana yang paling banyak? Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi mereka itu kan sudah jelas-jelas pendatang gelap, mereka diseludupkan gitu. Jadi menurut kita netizen ya, jangan sampai nanti ada kata-kata bahwa mereka korban dan harus diungsikan sementara di Pulau Galang. Hati-hati netizen perkataan seperti ini. Nah, karena mereka adalah korban sindikat, nanti mereka diungsikan dulu. Oh, tidak ada, mereka bukan pengungsi. Jalan satu-satunya untuk mereka, kembalikan mereka ke negaranya masing-masing. Mereka kan punya perahu, jadi nggak sulit bagi mereka kembali ke negaranya. Tinggal komando dari Indonesia ini. Nah, kira-kira begitu netizen. Bagaimana menurut netizen ya? Nah, kita udah mau pemilu netizen. Kita mau negara kita, Republik Indonesia ini negara yang tenang, tentram, damai, sentosa, sejahtera ya. Jadi kita juga nyoblos sukacita. Ceritanya seperti itu ya netizen. Bagaimana menurut netizen? Ayo. Oke kawan, dimanakah keberadaan UNHCR yang katanya peduli terhadap pengungsi? Dimana pula keberadaan para penggiat HAM, para penggiat kemanusiaan yang katanya peduli terhadap pengungsi? Kenyataannya, mereka semua hanya peduli terhadap pendatang ilegal Rohingya. Mereka tidak pernah benar-benar hadir terhadap orang-orang yang memang berstatus sebagai pengungsi. Contohnya seperti barusan, mereka adalah pengungsi Extreme Team. Dimana keberadaan UNHCR? Dimana keberadaan penggiat HAM dan kemanusiaan? Maka sulit rasanya bila menyampingkan adanya kepentingan, adanya agenda besar terhadap pendatang ilegal Rohingya di Indonesia. Bahkan pemerintah melakukan hal yang sama terhadap pengungsi Extreme Team. Ya, pemerintah melakukan hal yang sama seperti UNHCR, para penggiat HAM maupun penggiat kemanusiaan. Mereka hanya sibuk memperhatikan, memberikan privilege terhadap pendatang ilegal Rohingya, tapi melupakan pengungsi Extreme Team yang memang benar-benar berstatus sebagai pengungsi kawan. Di saat penempatan HAM dan kemanusiaan tidak equal, tidak sesuai pada tempatnya, sulit rasanya menyampingkan bahwa ada kepentingan
kepentingan di balik kedatangan pendatang ilegal Rohingya. Bahkan mungkin saja ada agenda besar terkait pendatang ilegal Rohingya, karena apa yang ditempatkan tidak equal. Yang benar-benar status pengungsi tidak mereka perhatikan. Pemerintah, UNHCR maupun penggiat HAM dan kemanusiaan tidak menempatkan pengungsi ekstrim tim sebagai pengungsi. Namun lucunya di lain waktu, UNHCR, penggiat HAM, penggiat kemanusiaan, bahkan pemerintah lebih memperhatikan yang sebenarnya mereka adalah pendatang ilegal Rohingya, kawan. Oke? Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, izin pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Natal kepada saudara sebangsa setanah air umat Kristiani, dan selamat Tahun Baru kepada saudara sebangsa setanah air bagi yang merayakannya. Sebelumnya saya juga ingin mensikapi kakak kita Cut Anggi, ya, yang dengan haru saya mendengar apa yang kakak Anggi ucapkan, ya, Cut Anggi ucapkan. Percuma kita bersuara dengan keras selama ini, toh suara kita tidak pernah didengarkan. Nyatanya pengungsi ini semakin hari semakin banyak yang masuk, kira-kira seperti itu ya, kakak kita Cut Anggi. Tetap semangat kakak, ya. Saya saudaramu, ya, dari Gerbang Sumatera, Lampung, mendukung kakak, dan saya yakin di darah kakak mengalir jiwa-jiwa pejuang Aceh kita, mulai dari Cut Nyakdin, Cut Mutia, Laksamana Hayati. Semangat kakak, jangan kendur, ya. Baik, saya akan mensikapi salah satu pertanyaan teman kita yang mendm saya mengatakan bahwa, "Bang, ini gimana bang? Pengungsi sudah ada yang mulai mogok makan, ya. Ini drama apa lagi, ya? Nanti kira-kira kalau pengungsi mogok makan, ada yang menjadi korban, mulai nih dunia menyorot kita, Indonesia melanggar HAM. Kira-kira begitu dramanya, ya. Drama apa lagi nih Ferguso, ya? Pertama, kami disuguhi drama atas dasar kemanusiaan, kemudian disuguhkan drama seiman, kemarin heboh disuguhkan drama jika menolak pengungsi NSR ini bisa dikenakan pasal 531. Ada-ada aja nih, ya. Ini lagi nih drama mogok makan. Maksudnya biar ada korban, terus kita dituduh melanggar HAM. Rakyat Indonesia dan negara melanggar HAM. Seperti itu. Ya, nggak semudah itu Ferguso, ya, menurut saya. Baik, ya. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan, ya, diduga kuat adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, kita rakyat Indonesia, khususnya saya, mulai hari ini akan tegas. Saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia melalui pemangku kepentingan, ya, yang menuntaskan masalah pengungsi ini, usut tuntas jika adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang. Harus diusut tuntas, apapun itu, siapapun itu yang terlibat, diusut tuntas. Ini jangan main-main, nyawa manusia ini yang dipermainkan, dan kami anak bangsa juga yang dipermainkan, diadu domba, ya, dengan adanya pro dan kontra. Jadi saya khususnya tegas menuntut kepada pemerintah, ya, kepada pemangku kepentingan yang dalam hal menuntaskan masalah ini harus diusut tuntas hingga selesai. Ini nggak main-main lagi, ya. Ini sudah menyangkut nyawa manusia, ya. Jangan sampai kita Indonesia dan rakyat Indonesia dituduh melanggar HAM, karena memang itu framing yang akan diarahkan kepada kita, ya. Sementara kita tahu pengungsi ini datangnya bukan dari negara yang sedang bergejolak perang besar, melarikan diri, bukan, atau negara yang sedang mengadakan persekusi besar-besaran kepada salah satu etnis sehingga melarikan diri, menyelamatkan diri ke Indonesia, bukan. Ini datangnya dari Bangladesh, ada yang memfasilitasi itu, ya. Jadi ini nggak boleh main-main, ini nyawa manusia ini yang dipermainkan. Kalau memang ini adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian saya ingin mengatakan, di mana tanggung jawab UNHCR, ya? Kenapa saya mengatakan tanggung jawab UNHCR? Apakah selama ini sudah berkoordinasi dengan negara kita, Republik Indonesia, terkait pengungsi yang mau masuk ke Indonesia? Katakanlah sudah. Apakah sudah mensosialisasikan kepada rakyat terdampak nantinya jika pengungsi ini ditempatkan di suatu wilayah? Di mana tanggung jawab Anda? Dengan menelantarkan pengungsi, bukannya di stop dulu masuknya, malah ditambah lagi. Berapa sekarang yang sudah ditolak? Berapa nyawa manusia terancam di sana? Di mana letak tanggung jawab Anda ini, para UNHCR, ya? Ini jangan main-main, ya. Kalau memang sudah ada koordinasi, nggak mungkin kami rakyat Indonesia adakan penolakan, ya. Nyatanya belum. Setelah masuk banyak, baru mau memohon kepada negara untuk menyiapkan tempat. Ini ada apa? Setelah nyawa manusia terapung-apung di tengah laut, baru meminta. Katakanlah sudah. Apa sudah mensosialisasikannya kepada rakyat Indonesia bagi yang terdampak nanti jika ditempatkan di satu tempat? Sekali lagi, ini bukan main-mainan. Ini nyawa manusia. Dan saya tanyakan dengan tegas kepada pihak UNHCR, ini pengungsikah atau bukan sih? Kan ada kategori yang dikatakan pengungsi itu yang bagaimana? Ini lari dari negaranya karena akibat perang besar atau ada persekusi atau bukan sih sebenarnya? Ayolah, kita tegas-tegasan aja. Ada apa ini, ya? Jadi tolong, ya, kepada pemerintah Republik Indonesia harus tindak tegas masalah
tindak pidana perdagangan orangnya, karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan kepada UNHCR harus bertanggung jawab telah menelantarkan pengungsi sebanyak itu di negara Indonesia. Anak bangsa, saatnya kita tegas. Salam NKRI. Nah teman-teman, ini ada berita bagus. TNI AL perketat pengawasan, cegah masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia lagi. Akan tetapi ada kalimat yang aneh menurut saya, janggal banget gitu. Masalah masuk atau tidak, kita yang jaga wilayah pantai tidak mengetahui mereka masuknya kapan. Kalau personel jaga di wilayah atas, mereka masuk lewat bagian bawah. Ini janggal banget nih. Akan tetapi gini, dari dulu seharusnya dijaga. Nah jangan sampai urutan ke-13 militer terkuat di dunia itu hanya sebatas angka kayak gitu. Jangan sampai kalah dengan Thailand yang urutannya di nomor 24. Kemudian juga jangan sampai kalah dengan Malaysia yang urutannya ke nomor 42 kayak gitu. Terus masalah kalimat ini nih, kok bisa? Apakah memang kapal Rohingya itu lebih canggih dibandingkan dengan kapal TNI AL atau patroli kelautan? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Atau jangan-jangan memang ada yang sudah hafal nih kapan mereka melakukan pengawasan di wilayah atas dan juga wilayah bawah. Atau kalau tidak, pikiran saya negatif nih, nggak usah pikiran negatif itu nggak boleh.